Oke, baik saudaraku yang kekasih. Jadi kita ingin berbicara aspek praktis. Kalau kemarin-kemarin kita berbicara teori-teorinya, sekarang kita mau coba berbicara mengenai bagaimana kita menyembuhkan akan hal ini. Dan khususnya bagi kami yang menggumuli lifestyle medicine, functional medicine, yaitu bagaimana menggunakan bahan-bahan alami, intervensi pola hidup, dan dukungan sosial, motivasi, dan penyemangatan, dan juga doa untuk kiranya bisa mengatasi masalah ini. Jadi, saya mengajak saudara-saudara, teman-teman sekalian, untuk mengarah kepada output atau hasil. Kiranya apakah dengan kita mempromosikan pola hidup sehat, makanan vegetarian, kembali kepada alam, kepada Eden, kepada Tuhan, apakah betul ada hasilnya dalam bentuk penyembuhan-penyembuhan. Jadi dari waktu ke waktu kita akan lebih realistis, aktual untuk menunjukkan bahwa hal ini memang bisa. Penyembuhan itu atau reversal perbaikan itu bisa terjadi. Untuk mengcounter atau buah pikiran bahwa tidak mungkin lagi. Kalau sudah begini, sudah permanen, sudah terjadi kerusakan struktural, dan kalau strukturnya sudah rusak, sudah bengkok, sudah tidak sesuai dengan rancangan mula-mula daripada penciptaan, maka itu tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Namun kita akan coba untuk, kalau penyebabnya adalah pola hidup, apakah dengan merubah pola hidup itu menjadi normal atau baik atau sesuai dengan konsep awal penciptaannya, apakah kondisi itu bisa diperbaiki, apakah penyakit itu bisa diatasi. Jadi ini adalah suatu aspek praktis sekali, khususnya bagi saudara-saudara yang hidup di Sulawesi Utara. Dan kita mencari data-data tidak terlalu mudah untuk mendapatkan angka kejadian atau insidensi daripada penyakit-penyakit degeneratif. Namun, kita ada datanya. Dari riset kesehatan dasar nasional Republik Indonesia yang dibuat oleh Kemenkes pada tahun 2018, maka inilah Sulawesi Utara itu memiliki ranking yang atas atau tertinggi dan tinggi di antara 34 provinsi di Republik Indonesia ini dalam hal kejadian penyakit-penyakit. Nomor 1 obesitas, nomor 1 hipertensi. Wah, luar biasa. Bangga sekali menjadi orang Manado karena dapat juara. Ya, dapat juara, luar biasa. Juara dalam obesitas dan juara dalam hipertensi dibandingkan 34. Kita provinsi nomor 1 di dalam kejadian kegemukan yang berlebih dan tekanan darah yang berlebih. Kemudian kita masih dapat medali perunggu. Kita masih bangga dan kita, ya ini suatu tantangan, tetapi kita adalah juara 3 dalam stroke dan penyakit ginjal. Jadi kejadian cukup tinggi stroke dan penyakit ginjal kronis. Nah, kemudian kita juara 4 dalam diabetes. Wah, luar biasa. Diabetes kita nomor 4. Kalau di ruangan ini ada 16 orang, 4 dari kita itu mungkin ada kaitan dengan diabetesnya. Ya, nah saya nggak tahu. Nomor 7 untuk penyakit jantung, nomor 8 untuk penyakit sendi. Orang Manado bilang supi-supi atau asam urat atau rematik, ya, nyeri-nyeri sendi. Dan yang cukup ditakuti juga adalah kanker. Tetapi secara nasional, kanker di Sulawesi Utara menempati urutan yang ke-14. Nah, ini sudah mau tahun 2023, di mana Riskesdas 2023, yaitu tahun depan, akan dilaksanakan. Kita tidak tahu apakah penyakit-penyakit degeneratif ini akan membaik.
apakah Sulawesi Utara akan menurun peringkat penyakit degeneratif atau malah naik. Jadi kita akan semakin tinggi di dalam nasional terhadap penyakit-penyakit ini, atau tetap saja seperti ini. Dan ini ada beberapa kemungkinan yang kita harus membuat riset, apakah ini terkait dengan pola hidup yang semakin sehat atau semakin tidak sehat. Jadi, saudaraku, menarik untuk kita melihat hal ini, dan khususnya kepada kita yang adalah rumah sakit, tenaga kesehatan, kebugaran, wellness, dan lain-lain yang mencoba, termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, yang mau berdoa dan memintakan kuasa Tuhan. Saya senang tadi pendeta Mangerong Koda berdoa dengan sangat khusyuk, sangat baik, minta kuasa Tuhan atas kita sekalian, khususnya ketika kita mau belajar, demi kita boleh menggunakan cara yang direstui Tuhan untuk menolong sesama kita, termasuk diri dan keluarga kita sendiri, mendapatkan kesehatan yang sejati daripada Tuhan, selain mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat, saudara-saudara, saya coba ambil dan membuat tabelnya, bahwa inilah yang tinggi di antara kita, ranking 1 hipertensi, obesitas bagi yang umur 18 tahun, dan kemudian obesitas sentral yang 15 tahun ke atas. Ya. Jadi ranking nasional untuk hipertensi dan obesitas itu ranking 17, rata-rata secara nasional. Orang ada di provinsi-provinsi lain tidak obesitas dan tidak hipertensi. Dan secara nasional dia pas di pertengahan. Jadi hipertensi dan obesitas belum menjadi masalah nasional yang dominan. Dia pas di tengah-tengah, di 17 dari 34 secara nasional. Tetapi di Sulawesi Utara itu sudah nomor 1. Kemudian stroke. Stroke itu nomor 3 di Sulawesi Utara. Secara nasional dia agak ke belakang sedikit, di 20. Kemudian ginjal kronis itu nomor 3 nasional Sulawesi Utara, tetapi dia lebih ke belakang 19, ya. Nah, stroke lebih ke depan, ya, 14. Tapi kronik ini. Diabetes adalah 4 dari 34 dan 13. Jadi diabetes sudah mulai banyak juga di provinsi-provinsi lain. Kemudian penyakit jantung nomor 7 dan itu nomor 16. Kira-kira masih setengahan di provinsi lain, jantung itu masih ya belum terlalu ke depan. Dan kemudian penyakit sendi nomor 8 dan rata-rata nasional di angka 14. Sedangkan hipertensi yang diperiksa secara sengaja ternyata bahwa Sulawesi Utara ini turun ke level 10. Jadi kalau menurut data yang dikumpulkan, hipertensi itu adalah nomor 1 insiden kejadiannya. Tetapi kalau dibuat pemeriksaan, ternyata kita di nomor 10. Ya, jadi syukurlah hipertensi. Kemudian, ini mengenai pola memeriksa gula darah secara rutin, kita di angka 13. Rata-rata nasional 12. Jadi kita agak terkebelakang dalam kebiasaan dari penderita diabetes untuk memeriksa kadar gula darah. Kemudian kanker adalah nomor 14 dari 34, sedikit di belakang daripada nasional yang di 13. Jadi kanker sudah mulai menuju kepada permukaan yang lebih tinggi. Kemudian hemodialisa. Kita adalah agak terkebelakang dalam, tapi tidak terlalu ke belakang sekali, ranking 22 daripada menggunakan hemodialisa. Ya, ini bukan penyakitnya, tetapi penggunaan metode hemodialisa. Jadi cuci darah itu masih di nomor 22, belum sangat dominan. Nah, kemudian penyakit degeneratif lain, asma, kita temukan kita sangat rendah, 23 dari nasional. Kemudian
dia recurrence atau berulang kembali dalam waktu 1 tahun, bisa serangan-serangan berulang-ulang dalam 1 tahun, itu nomor 32. Berdasarkan pengalaman saya bekerja di Bandung, itu asma nomor wahid. Karena tempatnya dingin, jadi banyak sekali asma. Bahkan ada seorang gadis yang mungkin umur 17, 18, 19 tahun. Dan dia sesak dan dia meninggal di muka saya. Langsung itu udah sesak sekali. Belum sempat kita baru mau pasang ini oksigen, wah sudah jatuh. Aduh. Habis itu hilang napas. Seperti kalau mati dengan COVID. Masih bicara-bicara, 2 menit kemudian sudah nggak bicara. Masih aduh, tolong saya. Karena napas itu hanya 2 menit saja tidak bernapas, sudah game. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah gambaran yang bisa diatasi dengan pola hidup. Maka intervensi penyakit degeneratif ini dengan pola hidup, selain dengan medikamentosa atau terapi-terapi farmasi, juga fisioterapi menggunakan ya alat-alatnya, ya steam inhalation dan seterusnya, ya bisa juga membantu. Nah, saudaraku, ya kita coba melihat, oke. Kami membuat suatu program di Mapanget Barat, ya. Dari bulan September sampai bulan Desember kita mencoba membuat suatu tryout, suatu pilot project, suatu percontohan ya, untuk mencoba memeriksa gula darah secara rutin. Setiap kali kita datang kita periksa gula darah dan kita memberikan nasihat untuk makanan. Makanannya sangat sederhana. Jadi program kami untuk diabetes reversal pada bulan September sampai Desember yang baru lalu ini hanya memberikan kepada pola makan. Dan kita hanya mengatakan stoplah nasi putih, tepung putih, gula putih, stoplah daging-dagingan, goreng-gorengan. Dan makanan-makanan yang diolah-olah kimia-kimia, yang proses food itu, dan coba makan sayur dan buah dan tinutuan boku belanga, ya. Tapi boku belanganya jangan isi bak, jangan isi daging, tapi kasihlah tahu dan tempe, ya. Dan setelah itu dari beberapa belas kali pertemuan ada seorang ibu namanya, ya kita sebut dengan hormat ya, Ibu Christine Tarore. Kalau secara akademik kita tidak boleh menyebutkan nama, tetapi beliau tidak berkeberatan kalau kita menyaksikan akan hal ini. Ibu Christine Tarore ini ya umurnya baru sekitar 36-38 tahun ya, 36 tahun kalau nggak salah ya. Masih muda, dan umumnya kalau masih muda dan mengalami gula darah dengan penanganan pola hidup, kita melihat lebih cepat reaksinya, ya, sangat-sangat baik. Jadi beliau ini adalah masalahnya kegemukan, 85 kg, padahal tinggi badannya cuma 158. Harusnya dia punya berat badan ideal itu 58 tambah 5,8 ya sekitar 60-an. Tapi ini sudah 85, sudah jelas obesitas. Jadi ini memenuhi juga kriteria Riskesdas bahwa Sulawesi Utara cukup tinggi kejadian daripada obesitas-obesitas di Indonesia. Yang menarik adalah bahwa dia tidak pernah tahu bahwa dia ada gula darah. Dia hanya tahu berat badannya, karena itu nampak sekali. Dan dia ingin mengikuti program ini entah karena apa, tapi dia tertarik untuk ikut. Padahal ini bukan program untuk penurunan berat badan. Tapi inilah bonus-bonusnya, atau ada efek saling silangnya ya, saling mempengaruhi daripada metabolisme apapun juga, protein, karbohidrat, lemak, dan kalorinya. Pada waktu dia periksa, nah ini Ibu Miske Peo yang mendatakan dengan teman-teman perawat, 365, kaget dia. Wah,
Saya ternyata jauh menjadi sudah diabetes, sudah pasti sekali 365. Kalau 150 masih mungkin pra-diabetes, 140, 150. Tapi kalau sudah 200 dan lebih, apalagi ini 365. Dan ketika diberikan nasihat, beliau ini langsung ikut. Nah, ini adalah contoh bagaimana seorang yang simple, hanya pakai cara stop makan daging-dagingan, goreng-gorengan, kue-kue, yang lain-lainnya, itu bagaimana. Dan dia mulai coba. Kita tidak memakai indikator lain atau parameter lain. Tidak suruh gerak badan, tidak suruh jemur matahari, tidak suruh minum air putih. Kita hanya suruh makanannya itu saja. Ya. Dan inilah hasilnya. Minggu berikutnya 339. Wah, luar biasa. Minggu berikutnya 290. Luar biasa. Minggu berikutnya 277. Oh, luar biasa. Minggu berikutnya 285. Ya, naik, tapi cuma sedikit. Minggu berikutnya 275. Wah, hebat. Lalu minggu berikutnya turun lagi ke 254. Lalu minggu berikutnya, ya ada pengucapan, dia bilang, aduh, makan sedikit lah. Naik, tapi 270. Dan kemudian yang terakhir, 9 kali. Jadi cukup valid. Atau datanya ini cukup bisa dipercaya, 252. Jadi saudaraku, inilah primadona yang menjadi inspirasi bagi kami, khususnya Rumah Sakit Advent Manado, bahwa ternyata ada orang yang berat badannya lebih, dan ini bila mana dia memproyeksikan akan bisa. Nah, kita tidak memantau berat badannya lagi apa di sini, tapi mungkin data ada, dan ini kita bisa coba mengangkat indikator yang kedua, berat badan. Jadi selain gula darah, kita boleh lihat berat badan. Di dalam penelitian-penelitian yang lain mengatakan bahwa salah satu cara untuk menurunkan gula darah adalah menurunkan berat badan. Mudah-mudahan ini akan terjadi. Nah, tetapi dengan beliau mengikuti menggunakan makanan-makanan berkalori yang lebih rendah, ternyata gula darahnya turun. Saya yakin dan pasti bahwa berat badannya juga akan terkontrol. Jadi kita sekarang sedang membuat program yang kedua di Desa Warukapas dan di Kelurahan Sumompo, Tuminting, untuk mengembangkan program yang sama tapi diperbaiki. Nah, kita lihat akan yang berikutnya yang juga cukup bermakna di dalam penurunan gula darah dan konsisten, memang turun-turun terus. Ibu Mariansi Alotia. Bayangkan saudaraku, 6 kali saja beliau ikut. Tetapi hasilnya konsisten mulai turun. Tidak pernah naik lagi ke 281. Padahal awalnya 281, 236, 240, 230, 200, 214 dan selesai. Beliau hanya ikut dalam 6 kali di dalam berapa kali kita punya ini. Memang berat badannya masih cukup ya agak gemuk sedikit, 55 kilo dari 142. Ya, agak sedikit lebih berat badannya. Tapi inilah yang peserta nomor 2 dari sekitar 10-15 orang yang rutin hadir. Bagi yang sudah lebih berumur, ini 50 tahun lebih, ibu ini, dan dia ini sudah jelas diabetes. Diabetesnya 230, 179, 223, 269, 231, turun 156. Jadi naik turun. Jadi masih belum konsisten, dan dia naik turun. Jadi mungkin perlu dengan olahraga, mungkin perlu dengan penambahan vitamin dan lain-lain, ya. Tapi inilah hasil. Kemudian ini juga lagi diabetes yang hasilnya mirip. Masih bermain di antara 210 dengan 182, naik ke 218 ya. Jadi masih bermain ya, belum bermakna turun, tapi sudah sempat turun sekali ke 183 ya. Jadi ini menunjukkan. Kemudian ini menunjukkan bahwa dia gula darahnya rata-ratanya di 190-an.
178 naik 28 dan dia turun lagi. Ini menunjukkan bahwa dia pada dasarnya normal. Tetapi pada keadaan tertentu, beliau ini gula darahnya bisa naik ke 1. Ini menunjukkan bahwa sudah mulai terjadi intoleransi daripada glukosa. Harusnya cepat ini. Ini dia punya gula darah ini harusnya tidak pernah 170-an, ya. Nah, tapi ya ini mungkin adalah pengaruh makan, tapi mungkin makan terlalu banyak ya. Nah, ini saudaraku adalah seorang yang post stroke. Orang ini sudah lumpuh sebelah kirinya. Tetapi setelah dia sakit itu, dia sendiri mulai baposo atau mulai puasa atau menahan dia punya nafsu makan. Dan setelah dia ikut program 113, 129, dia kembali kepada normal. Ya, jadi kita senang karena stroke kedua, ketiga terhindar dari orang ini. Mudah-mudahan dia tidak akan stroke ulangan. Nah, ibu ini pada dasarnya masih pra-diabetek ya, belum diabetes, masih 113, 129 pada waktu puasa, dan setelah mengikuti program kita, dan program kita sekali lagi, itu tidak ada pemberian obat atau apa-apa dan lain sebagainya. Tapi kita di dalam penelitian ini, program ini, tidak bertanya, ibu pakai obat metformin atau glibenclamid, atau obat diabetes apa, tidak tanya. Jadi siapa tahu ini, tapi dia cukup normal. Jadi kita berbangga bahwa dia 5 kali hadir, cukup bermakna. Ya. Nah, ibu ini memang pradiabetek ya. Pada waktu puasa di atas 100, tapi masih belum sampai ke diabetes ya. Ini juga umurnya mendekati hampir 60 tahun ya. Tapi pradiabetek dan terkontrol di 120. Jadi ini yang disebut terkontrol, gula darah terkontrol, memang di atas daripada normal, tapi masih di bawah 140 atau 150. Jadi itu masih bagus ya. Nah, untuk mereka-mereka yang seperti ini, adalah bagus kita periksa HbA1c untuk mengetahui apakah dia memang normal-normal di 120 atau kadang-kadang dia tidak diperiksa tapi dia udah naik-naik lebih tinggi. Maka perlu periksa HbA1c. Ini pada dasarnya normal. Ya, ibu ini pada dasarnya normal, walaupun 4 kali saja, tapi dominan adalah di gula darah normal. Jadi saudaraku yang kekasih, sekarang ini kita akan membuat suatu program dengan bukan hanya tambah makan, tapi mau memeriksa gerak badannya. Jadi nanti di program 3 bulan Januari sampai Maret 2022 ini, kita akan minta mereka makan. Ya, makan. Tapi makan buah dan sayuran, makan yang alami, stop yang diolah-olah, nasi putih, roti putih, tepung putih, gula putih, yang seperti itu, dan kue-kue dan goreng-gorengan. Dan coba kita akan melihat perbaikan. Nah, bukan hanya gula darah, tapi asam urat dan kolesterol total, tekanan darah dan berat badan. Jadi waktu kemarin kita hanya melihat satu faktor, gula darah. Tapi sekarang kita lihat 5 faktor. Asam urat, kolesterol, gula darah, juga tekanan darah dan berat badan. Nah, ini kita akan coba periksa dan coba melihat apakah dengan program ini, maka hal-hal ini juga bisa. Nah, ini menarik. Jadi nanti 3 bulan depan atau tiap bulan kita akan coba laporkan hasil daripada program kita ini yang kita akan buat di 2 lokasi. Di Sumompo Tuminting dan di Warukapas Tatelu. Ya. Jadi programnya 10 minggu dan diperiksalah makan, gerak, dan sinar matahari. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat sedikit teorinya yang sekarang ini adalah ilmu terbaru mengenai terjadinya diabetes. Diabetes ini ada 4 tahap. Tahap belum diabetes tapi hanya beresiko, sudah ada resikonya. Kedua sudah mulai pra-diabetes. Jadi dia punya gula darah puasanya 140 sampai 199. Kemudian sudah pasti diabetes kalau gula darahnya puasanya sudah 200 lebih, diabetes. Dan setelah diabetes ditambah dengan komplikasi, nah itu
terjadi. Nah, jadi saudaraku, keadaan pasien pada waktu resiko, dia mulai mengalami resistensi insulin. Insulinnya sudah mulai kurang mampu menurunkan gula darah terkait dengan faktor kegemukan. Kegemukan ini sangat terkait sebagai resiko. Jadi siapa yang gemuk bisa beresiko, bisa pradiabetes, akhirnya jadi diabetes. Jadi berat badan yang berlebih terhubungan dengan kalori ini. Jadi makanan-makanan yang berkalori tinggi, gorengan, karbohidrat, protein, dan lemak-lemak yang tinggi. Kemudian disfungsi endotel. Ini sudah terbukti bahwa lapisan paling dalam daripada pembuluh darah itu mempunyai faktor dilatasi dan menurunkan tekanan darah. Jadi bila mana kita punya makanan-makanan oksidasi tinggi seperti soda-soda, ya, seperti makanan-makanan yang mengandung asam yang berlebihan, itu akan merusak endotel, rokok, alkohol. Nah, jadi ini bisa. Dan pada ujung kegemukan terjadi obesitas. Kalau sudah obesitas, bahaya kepada komplikasi, khususnya mata dan ginjal. Mata dan ginjal. Kemudian disfungsi endotel, kalau rusak, akhirnya terjadi hipertensi. Jadi saudaraku boleh melihat bahwa ternyata bahwa penyakit asam urat, kolesterol, kegemukan, gula darah itu adalah kerabat yang sekarang disebut metabolic syndrome. Jadi ini semua penyakit-penyakit metabolisme, pengontrolan kimia dalam tubuh itu terganggu. Kemudian kolesterol tinggi, nanti pada diabetes sudah pasti akan terkait dengan aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, dan akan terjadi komplikasi diabetes yang lain, yaitu jantung koroner dan stroke. Jadi ini semua penyakit-penyakit ini. Nah, kenapa di Sulawesi Utara ini tinggi? Ginjal sudah disebut, obesitas, hipertensi, jantung koroner, stroke. Pasti ini terkait dengan makanan. Nah, kita lihat makanan orang Manado, apalagi yang ekstrim ya, makan sampai tikus, ular, waduh macam-macam lah. Belum lagi dia punya makanannya banyak sekali minyak ya, dan dibuat ini dan makan banyak ya, nasi jahe, lain-lain sebagainya ya. Kalau kita adalah masyarakat agraris, kalau kita adalah masyarakat yang teknologinya alami, kita itu naik sapi, gerobak, jalan kaki luar biasa. Tetapi karena kita sudah duduk tenang, tidak bergerak, naik mobil, naik motor, pakai alat-alat yang mengurangi, maka ini meningkatkan penyakit-penyakit ini. Maka kami mengusulkan untuk selain makan, gerak badan. Memang di negara lain atau penelitian-penelitian sudah menunjukkan makan dan gerak itu adalah program untuk diabetes. Dan itu sudah jadi standar internasional. Tapi kita coba, karena waktu 3 bulan kemarin kita tidak pakai gerak. Nah, sekarang ini kita mau coba, dan kita mau mantau orang-orang yang berjalan 10.000 langkah dalam sehari. Nah, ini mudah dipantau, karena sekarang handphone semuanya mempunyai program-program, ya, program-program apps untuk menghitung berat langkah. Ya, jadi kita bisa pasang, lalu kita biarkan, kita gerak-gerak, itu bisa. Jadi itu cara lain. Atau kita bergerak aktif. Nah, kalau orang itu adalah petani atau orang di desa, itu sangat tidak masalah untuk hal tersebut ini, ya. Nah, tetapi kalau kita yang ada di kota harus berhati-hati. Kemudian sinar matahari, ya, sinar matahari, bagaimana sinar matahari ini boleh membantu hal tersebut, ya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, dalam program berikut ini katanya sinar matahari vitamin D3 itu sangat baik. Nah, ini mendatangkan kita suatu best practice baru, penelitian mengenai D3, dan D3 bisa diperiksa secara laboratoris. Nah, ini memberikan kita suatu kesempatan untuk membuka pelayanan dengan periksa vitamin D3. Dan ini ada kaitannya dengan kesehatan.
diabetes bisa terbantu, bahkan COVID bisa terbantu. Penyakit-penyakit autoimun dan lain sebagainya, pengaruh daripada vitamin D3 tersebut. Nah, kita coba membuat itunya. Nah, tapi untuk kali ini kita belum karena biaya itu cukup besar. Jadi kita periksa HbA1c-nya saja, ya. Nah, jadi saudaraku lihat pemeriksaan laboratorium ini untuk gula darah itu ada yang baru-baru. Nah, Anda boleh baca-baca sendiri ini pemeriksaan bukan hanya gula darah yang kita bisa periksa untuk mengetahui resiko pradiabetes, diabetes, dan komplikasinya. Ada pemeriksaan, tapi ini perlu duit. Nah, di dalam program CSR kami, pelayanan masyarakat gratis untuk peserta ini, kita tidak memungut biaya, kita hanya periksa dengan lab yang sederhana. Kolesterol, asam urat, gula darah, puasa. Tapi kalau kita nanti mau dan ada orang yang mau memeriksa dirinya, oke, boleh kita menawarkan. Dan ini memang canggih-canggih, tapi ini perlu untuk diterangkan, dikonsultasikan bagi mereka yang mau. Nah, tetapi kalaupun dengan program sederhana, atur makan, atur gerak, dan sinar matahari, sudah boleh terkontrol gula darah, untuk apa kita harus mahal-mahal? Periksa ini, periksa itu, obat ini, obat itu. Tapi kalau memang tidak terkontrol, boleh kita lanjutkan. Dan itu kita cari sumber dananya untuk kita boleh memeriksa dan menterapi. Jadi saudaraku, inilah program yang kita mau coba buat selama 10 minggu dan akan didata. Ya. Nah, di sebelah kiri ini kita akan membuat 10 pertemuan, tanggalnya berapa-berapa itu diisi. Kemudian kita periksa tekanan darah, nadinya, berat badan, tinggi badan, body mass index, indeks massa tubuh, total body water, air daripada tubuh. Nah, kemudian ini bisa kita periksa lingkar lengannya, lingkar perutnya, dan lingkar pinggang. Apakah kalau dia naik, gulanya naik? Apakah kalau dia turun, apakah gulanya juga turun? Nah, ini lebih menarik lagi karena kita periksa dan kita minta minimum 6 kali dari 10 kali pertemuan ini, sehingga bermakna. Nah, saudara yang tahu statistik tentu mengerti mengapa kita ingin jangan hanya 1-2 kali, tapi kalau banyak kali datang, kita boleh mendapatkan angka yang mendekati kebenaran. Nah, kemudian labnya kita periksa gula darah. Gula darah puasa ini diperiksa tiap minggu, sepanjang 10 kali itu kalau dia hadir. Tapi asam urat dan total kolesterol hanya diperiksa pada awal dan pada akhir. Ya, jadi mungkin pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan kemudian diperiksa lagi pada minggu ke-9 atau ke-10. Sedangkan HbA1c ini cukup mahal. Di kami ini bisa sampai ya hampir 200.000, 150.000 untuk 1 kali pemeriksaan. Tapi kalau gula darah, 1 stick hanya 4.000. Asam urat itu hanya 6.000. Kolesterol itu hanya 10.000 1 stick. Nah, tapi HbA1c itu hampir 200.000, 150.000 lah. Jadi ini hanya akan diberikan kepada mereka yang sudah naik turun, tapi meragukan. Seperti yang saya terangkan tadi, kita periksa HbA1c. Kalau dia di atas 7, oke, dia diabetes. Tapi kalau dia di bawah dari 7, di bawah dari 6, oke, dia bukan diabetes atau diabetes yang terkontrol. Sudah terjadi reversal. Atau sudah terjadi gula darah yang terkontrol walaupun dia diabetes. Nah, kemudian kita akan periksa pola hidupnya, gerak badannya, sinar mataharinya berapa menit per hari. Diet. Nah, diet ini agak sulit untuk kita memantau, tapi kita hanya secara sederhana menganjurkan apakah Anda sudah mempantang ini, dan apakah Anda sudah sayur dan buah yang mentah dan segar Anda buat. Tinutuan, gado-gado, karedok, apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian tidur malam. Nah, ini bisa diukur ya, dirata-ratakan semalam berapa kali tidur. Kemudian kita juga harus periksa obat. Apakah Anda menggunakan glibenclamid, metformin bagi mereka yang mengetahuinya. Yang nggak mengetahui nanti kita bantu. Tolong kasih bawa dia punya resep atau dia punya contoh pembungkusnya supaya kita bisa tahu Anda pakai apa, lalu berapa sering Anda memakai obat. Dan insulin bagi yang memakai insulin. Jadi saudaraku yang kekasih,
dengan membuat program diabetes ini, maka kita boleh membantu asam urat, kolesterol, dan penyakit degeneratif yang lainnya. Jadi memang penanganan ada yang bersifat spesifik, tetapi rumus sederhananya sangat itu menarik bahwa sebenarnya pada umumnya ya smoothie, blenderan atau jus yang segar-segar itu sangat-sangat bermanfaat. Kecuali orang sudah lanjut umur. Ini karena faktor sudah terjadi gangguan homeostasis degeneratif sudah terjadi. Tapi kalau masih muda, dengan kemampuan tubuh yang sebenarnya masih oke, sebenarnya itu bisa dengan mudah. Kecuali menunggu lebih lama, sudah terjadi proses tersebut. Dan kemudian saudaraku, kita akan memeriksa di grafik ini ya, gula darah puasanya. Jadi kalau dia 500, kita harapkan dia akan turun ke 375 dalam program ini. Kalau dia 375, kita harap dia turun sampai ke 275. Kalau dia 275, kita dia turun sampai 200. Kalau dia 200, kita harap dia turun sampai ke 150. Kalau 150, boleh dong dicapai 100. Ya, jadi ini adalah motivasi kepada peserta untuk mau mengikuti program makan dan gerak badan dan itu dengan kita memeriksa pemeriksaan yang sederhana yang disebutkan di sebelah kiri tadi dan kemudian memantaunya di dalam suatu grafik untuk memberikan ya semangat bagi mereka untuk melihat bahwa sebenarnya wah mereka bisa akan terjadi perbaikan. Jadi demikianlah saudara-saudara, program ini akan dibuat dan semoga kita akan bisa melihat terjadinya reversal. Reversal bukan arti diabetes sudah sembuh total dan tidak pernah akan muncul lagi. Reversal berarti bahwa kadar gula darahnya turun dan akhirnya dari merah jadi merah muda ke kuning, akhirnya ke hijau muda dan akhirnya ke hijau. Jadi reversal itu artinya perbaikan. Dan ini adalah hal yang positif, tetapi bila mana betul-betul sudah mencapai 150 dan ke bawah, itu sangat-sangat baik. Tapi kalau baru 200 ke bawah, ya itu masih lumayan menghindarkan komplikasi-komplikasi yang berat daripada diabetes tersebut. Jadi demikianlah penyampaian kami. Saya kira saudara-saudara sudah cukup banyak mendapatkan teori-teori, tetapi sekarang adalah kita mau melihat apakah ada perbaikan yang nyata bila mana orang mengatur makan dan gerak badan, atau hanya gerak badan, atau hanya makan, dan kalau boleh sinar matahari. Nah, tantangan sinar matahari adalah kalau hujan-hujan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sinar matahari kalau harinya mendung terus? Nah, ini adalah suatu hal, tetapi saya yakin dan percaya, kalaupun hari hujan, pasti akan ada 1-2 hari di antara waktu hujan yang terang benderang. Sehingga vitamin D bisa tercipta, dan vitamin D bisa menghasilkan banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Saudara Graham. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Ruben untuk presentasi. Jadi bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah praktek yang baru dilakukan oleh Rumah Sakit Advent Manado di bawah pimpinan Dr. Ruben, yang mana kita telah melihat hasil-hasil yang sangat baik. Oke, pada kesempatan yang indah ini kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara partisipan untuk jika ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Jadi boleh melalui kolom chat ataupun melalui dengan mengaktifkan audio saudara dan kemudian menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengawali yang lain. Ya, silakan. Saya bukan memberikan pertanyaan, tapi sebelumnya terima kasih dokter atas materinya sangat
bermanfaat untuk kami pribadi maupun saya berpikir justru bagaimana manfaat ini untuk jemaat secara keseluruhan. Nah, jadi sementara dokter memberi keterangan tadi, saya justru bergumul bagaimana agar hal ini betul-betul tiba di jemaat-jemaat yang kita layani ini. Jadi mungkin apakah dokter, nah sebenarnya ini adalah bagian dari kami, khususnya saya sebagai field secretary di bagian penginjilan. Memang ada kutipan Ellen G. White yang menyebutkan bahwa kesehatan itu adalah tangan kanan Allah di dalam penginjil. Tetapi yang saya temukan justru masih banyak, jangankan anggota, termasuk juga hamba-hamba Tuhan yang masih sulit sekali mau mempraktekkan apa yang seperti dokter katakan tadi. Sedangkan kerinduan saya pribadi, dokter, bagaimana agar pola itu, apa yang dokter terangkan tadi, betul-betul dihidupkan oleh jemaat Tuhan dulu. Sedangkan saya lihat tadi gambar-gambar yang dokter tampilkan justru adalah orang-orang yang ya tanda kutip ya bukan anggota jemaat, mungkin karena ya apa ada orang so sehat semua atau bagaimana. Tapi kerinduan saya itu tiba di jemaat, mungkin dokter punya tips-tips bagaimana caranya agar apa yang menjadi kerinduan dokter, kerinduan kami juga hamba-hamba Tuhan agar itu tiba di jemaat. Terima kasih dokter, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pendeta Mangero Konda. Jadi sampai tahun lalu saya masih berpikiran konvensional, Pendeta. Ya, kalau ada yang tidak mau terima vegetarian, pola hidup sehat atau apa, ya biarlah. Nanti itu urusan masing-masing. Tetapi menjelang akhir tahun kemarin, ada sesuatu hal yang terbersit dalam pikiran saya. Kalau Tuhan mau, pasti jadi. Kalau Tuhan membuatkan, pasti terwujud. Kalau Tuhan berencana, nggak mungkin gagal. Kalau Tuhan mau kita jadi vegetarian, kita akan jadi vegetarian. Kalau bukan di dunia, pasti di sorga. Kalau Tuhan mau kita sudah penuh kasih, sukacita, panjang sabar, buah-buah roh, pasti kita akan berbuah-buah roh. Jadi faktor apa yang menghambat tidak tercapainya cita-cita Tuhan. Cita-cita Tuhan adalah Taman Eden. Semuanya baik. Perkawinannya monogami pada waktu itu. Makanannya vegetarian pada waktu itu. Ibadahnya hari Sabat pada waktu itu. Hubungan penuh kasih mesra, tidak ada pembunuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada masalah apapun juga. Pada saat itu cuaca tidak ada yang ekstrim, semuanya lembut. Tidak ada hujan yang mendinginkan ataupun kemarau yang memanaskan. Hanya ada embun. Hanya semuanya balance, harmoni, dan integritas. Jadi saya yakin sekali bahwa kita berusaha dan berusaha, tapi nanti pasti Roh Kudus akan bekerja lebih baik lagi. Sehingga satu waktu satu saat, saudara-saudara yang belum vegetarian akan jadi semi-vegetarian. Yang semi-vegetarian akan jadi vegetarian. Yang vegetarian akan akhirnya jadi vegan yang sehat. Orang-orang yang sudah vegetarian, tapi masih makan orang, artinya kalau marahnya nggak ketulungan, seperti saya juga emosinya suka ini, harus bertobat juga. Jadi, jadilah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna, bukan hanya nggak makan telur lagi, nggak makan ikan lagi, nggak makan gorengan lagi, kerupuk-kerupuk, Silver Queen, es krim dan steak dan rusuk dan buntut dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu panggilan rohani, baik kepada yang sudah kelas 10 maupun kepada yang baru kelas 1 di dalam pertumbuhan gereja. Artinya baru menerima kebenaran. Jadi doktrinnya barulah perpuluhan,
ibadah pagi dan petang, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sudah 30-50 tahun di dalam kebenaran, menurut gereja kita, mengapa belum naik tangga? Masih di tangga yang rendah, belum sampai ke atas. Itu adalah karena kehendak kita sendiri. Tuhan itu sangat berkehendak. Nah, bagaimanakah kita sebagai pendeta dan pimpinan organisasi, pimpinan rumah sakit, dan pejabat-pejabat di dalam gereja kita? Apa yang kita harus buat? Tentu kita harus gunakan cara Yesus. Cara Yesus tidak pernah memaksakan. Oh, harus begini-begini. Dia mengundang. Dia menghimbau dengan kasih. Kalau Anda sudah merasa bisa dan mau, mari datang. Mari datang. Dan aku yang akan berikan kuasa kepadamu. Kita berdoa 10 hari dapat Pentakosta, Roh Kudus, dibaptis 3.000, 5.000 dalam 1 hari. Setelah ada kuasa Roh Kudus. Jadi saat sekarang ini, Pak Pendeta dan saudara-saudara sekalian, saya tidak lagi berpikiran konvensional. Kalau mau dengar, kalau tidak saya hanya sampaikan, saya tidak akan mundur untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan tanpa ekstrim atau fanatik. Oh, kalau tidak begini tidak masuk surga. Nah, kalau saudara mau ikut Tuhan, mari. Karena apa yang Tuhan katakan pasti jadi, pasti jadi. Semua kita akan jadi lemah lembut semuanya. Kalau di jemaat masih ada yang marah-marah, saudara pasti akan lemah lembut. Kalau saudara ada yang masih bicaranya kurang ramah, saudara akan jadi ramah. Siapa yang akan membuat itu? Oh, karena saya punya kemampuan. Nah, ini Farisi. Oh, karena saya bisa ini. Tidak bisa. Kita bisa karena kuasa Tuhan. Dan kita menyerah, dan kita akan bisa. Jadi, yang paling dibutuhkan di antara hamba-hamba Tuhan, di antara pejabat-pejabat, di antara anggota-anggota, adalah betul-betul mengenal Yesus secara pribadi. Merasakan Yesus itu. Jadi sehingga tidak ada, Dr. Ruben itu jago sekali, dia bikin ini, rumah sakit dia bikin maju ini. Akhirnya saya jadi kepala gede gitu ya. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan kita. Jadi saya yakin dan percaya, hamba Tuhan pendeta akan menerima ini. Kecuali dia adalah gembala yang bukan benar. Tapi gembala yang benar akan menjadi contoh teladan yang sangat baik. Bahkan ada anggota yang bisa jadi teladan. Bahkan Alkitab mengatakan, anak kecil pun akan menuntun mereka. Jadi kita, apalagi kita. Jadi saya kira adalah jalankan saja, minta kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak. Waktu saya di Medan, orang bilang, Dr. Ruben mau buka rumah makan vegetarian di sini. Nggak mungkin, semua orang di sini makan ikan teri. Di Manado, nggak mungkin Dr. Ruben, semua orang di sini suka roa dan suka ikan cakala. Nggak mungkin bervegetarian. Saya bilang, siapa bilang? Itu adalah mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Sangat mungkin. Tetapi Ellen White mengatakan bahwa vegetarian jangan dijadikan policy gereja atau sebagai ukuran untuk orang masuk surga, tidak. Karena ada di pulau-pulau, proteinnya itu hanya dari ikan. Tidak ada Brennebone, tidak ada itu tempat lain. Jadi bagaimana mereka dapat gizi? Sehingga saya baca bahwa Ellen White mengatakan sumpah baptisan tidak akan dimasukkan vegetarian. Tetapi secara umum, pola hidup yang sehat. Artinya makan ikan daging terukur. Jangan kebablasan dan akhirnya kolesterol tinggi dan lain-lain sebagainya. Jadi saya sangat senang dari pendeta bertanya mengenai hal tersebut. Jawaban saya adalah, kalau kita secara pribadi sudah yakin, jangan pernah mundur. Kalau sudah jadi vegetarian, tetaplah bervegetarian. Kecuali dalam keadaan-keadaan mendesak. Tetapi orang bilang, Dok, saya sudah vegetarian, tetapi kalau saya disajikan untuk penghormatan, ya saya makan. Saya bilang, oke, itu no problem.
Tetapi saya bilang, bagi saya yang dari kecil nggak pernah makan ikan, biar saudara mau kasih ikan, saya nggak bisa makan. Saya rasa mau muntah makan itu. Kenapa? Nggak biasa. Jadi biarlah itu urusan pribadi orang itu dengan Tuhan, jangan kita menghakimi, tapi kita harus terus mempromosikan, menghimbau dengan rendah hati, dengan lembut. Kalau saudara-saudara sudah, karena Ellen White mengatakan, bila mana kondisi sudah memungkinkan, artinya sudah banyak sayur, buah-buahan, dan tersedianya, maka biarlah orang memilih, saudara memilih untuk menggunakannya. Tetapi buku Ministry of Healing, Hidup yang Terbaik itu ada 3 bab. Pertama, bahaya daging, manfaat daripada nabati, dan jangan fanatik. Tetapi harus balance di dalam hal tersebut. Ada keadaan-keadaan di mana perlu makan ikan atau perlu makan sedikit daging. Karena itu dibutuhkan dalam keadaan tertentu, kata Ellen White. Tetapi kalau jadi vegetarian, jangan jadi vegetarian yang sakit-sakitan, yang membawa malu terhadap pekabaran reformasi kesehatan. Lihat orang itu, wah, kurus, sakitan, padahal vegetarian. Ya, jadi baca dengan baik-baik nasihat Tuhan, karena nasihat Tuhan itu memang dia menganjurkan back to Eden, kembali kepada rencana yang mula-mula, tetapi dia juga bilang bahaya daripada daging. Orang yang mencintai binatang tidak akan tahan air mata binatang itu disembelih, menangis pada waktu itu, nggak tahan hatinya untuk memakan daging dan bersuka cita atas penderitaan daripada makhluk-makhluk dungu yang kadang-kadang lebih jujur, lebih setia kepada majikannya dibandingkan manusia. Nah, itu ada kutipan-kutipan mengenai makanan daging. Dan terakhir mengenai hal tersebut. Mungkin demikian, Pendeta. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Pendeta dan Dokter yang sudah memberikan jawaban. Kami berikan lagi kesempatan pada saudara-saudara yang mau bertanya. Dipersilakan. Saya Pendeta. Oke, silakan Bu Rima. Saya setuju dengan pernyataan. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Bu Rima. Saya setuju dengan pernyataan Dokter. Pada akhir-akhir ini banyak sekali orang yang vegan dan vegetarian, tapi menghakimi. Terus yang kedua, bagaimana kita dimampukan. Saya juga orangnya dulu temperamennya tinggi. Jadi Tuhan itu ada, nyata. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh untuk perubahan kita untuk lebih baik lagi, Tuhan pasti kasih. Ini saya sudah alami selama 2 tahun dalam pemulihan, maksudnya dalam pemulihan bukan pemulihan secara badani, tapi secara rohani ya. Saya itu dulu tidak suka berdoa. Jadi artinya setelah 2 tahun saya sungguh-sungguh berdoa, sebelum kaki saya turun dari tempat tidur, saya berdoa, minta Tuhan yang menuntun saya setiap saat. Amin. Jadi memang banyak sekali orang yang mencoba bikin kita marah. Tapi pada akhirnya saya kembali lagi ingat, saya mau berubah. Gitu. Cuma satu, memang saya belum bisa berubah, jahil. Itu satu. Tapi kalau untuk jadi bagaimana kita dimampukan? Mampu. Barusan saya berjalan ke Bandung turun, ya kalau saya lihat pekerja-pekerja di rumah sakit ya malah justru yang nggak vegetarian kan. Tapi itu bukan jadi jaminan bagi saya mereka nggak masuk surga atau saya masuk surga yang vegetarian. Amin. Biarkanlah mereka seperti itu, karena kalau mereka orang bodoh, kita akan ajari. Tapi kalau mereka sudah tahu, tapi mereka tidak melakukan, itu bukan masalah kita. Ya, jadi artinya jangan tunjuk, supaya kita jangan ditunjuk. Karena ada orang dulu, anak kecil ini, baru dia belajar masalah vegetarian, langsung mengatakan kepada saya, kalau orang yang tidak vegetarian itu tidak masuk surga. Nah ya kan, inilah yang terjadi
yang kalau kita salah membaca, salah mengartikan secara pikiran kita sendiri, maka kita akan menghakimi lebih banyak daripada memahami. Kalau saya sekarang doanya dokter bukan bilang saya supaya masuk surga. Saya mau menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Amin. Biarlah melalui saya orang bisa mengenal Engkau dan datang mencari Engkau. Saya nggak perlu orang dibaptis melalui saya. Amin. Saya nggak kejar itu. Saya nggak mau supaya saya dibilang orang rohaniawan. Saya suci seperti kelihatan nggak melakukan seperti rohani banget lah gitu ya. Tapi bila mana ada orang terjatuh di depan kita cuek gitu. Kita cuek. Bagaimana itu kita bisa terjadi? Kita kalau lewat dari satpam aja pintu gate kita dibukain gitu, kita nggak bilang makasih. Itu contoh kecil. Jadi artinya kalau kita mau berubah, bukan kita yang berubah, kita bukan berubah dalam arti nggak bisa kita sebenarnya dokter. Seperti yang dokternya, Tuhan yang mengubah kita, kita terima itu dan kita mau belajar. Saya sebenarnya bukan vegetarian, tapi kalau saya lihat ayam dipotong, sapi dipotong, saya menangis. Jadi, tapi ikan saya tetap makan, tapi itu bukan tiap hari. Jadi kalau ada pun orang yang masih makan daging, saya bilang ya sudah, itu pilihan kamu. Jadi bukan berarti saya bilang kamu nggak masuk surga atau. Jadi itulah, maaf pendeta, saya ini hanya menyatakan bahwa pengalaman hidup saya adalah kita diubahkan, bukan kita dengan kekuatan kita, tapi adalah karena kita mau menerima untuk diubahkan. Amin. Itu aja, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya sangat setuju, saya sangat paham. Oke. Sepaham. Terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan lagi kepada saudara-saudara yang lain kalau ada pertanyaan. Saya boleh, Pak. Oke, silakan, Bu. Dan selamat Silakan. sore. Selamat sore, Pak Dokter. Selamat Ya, malam dari selamat Manado. sore. Ibu Bu Eli. Tambanon. Iya, Ibu Iya. Tambanon. Iya. Iya. Silakan. Gimana, Bu Eli? Iya, saya punya problem nih kesehatan. Saya Oke. memang sudah berpuluh-puluh tahun vegetarian. Hanya telur masih makan, ya mungkin Oke. seminggu 3. Kira-kira ya, supaya jangan kebanyakan. Oke. Sesuai dengan tulisan Roh Nubuat. Cuma saya punya problema itu gula darah tinggi. Bagaimana itu, Dok? Pankreas saya mungkin ya tidak bisa menghasilkan insulin. Kira-kira makanan apa yang bisa mengatasi itu? Berapa rata-rata gula darahnya? Gula darah sebelum makan ya sekitar antara 250 sampai 300. Oke. Gitu. Habis makan 450. Oke. Ada gerak badannya? Ya, gerak badan ada, Dok. Saya jalan kaki misalnya. Dan treadmill itu ada. Oh, oke. Ada gerak badannya ya. Ya. Oke, tapi tetap masih bermain di 200 sampai 300-an ya? Iya. Oke. Oke, baik. Jadi, kalau minta maaf, kalau HbA1c-nya pernah diperiksa? Belum, Dok. Belum. Nanti oke. tanggal 24 mau diperiksa. Oke, baik sekali. Oke, jadi sedikit teori. Gula darah bisa naik turun 200-an, 300-an, ya berarti bahwa insulin kurang mampu untuk menurunkan gula darahnya, jadi sudah ada resistensi insulin, dan kemudian penggunaan daripada gula itu di dalam tubuh ini, dari mana itu gulanya? Apakah dari makanannya? Kalau makanannya memang sudah dibatasi, berarti itu memang betul-betul ada metabolisme yang terganggu. Nah, apakah ada mineral tertentu yang defisiensi, ataukah ada vitamin tertentu yang defisiensi sehingga mengganggu hal ini, ataukah murni hanya insulin dan kekurangan reseptor insulin. Jadi reseptor insulin
itu walaupun insulin tinggi tapi reseptornya nggak ada. Artinya pintu masuk gula ke sel itu tertutup karena IR-nya, karena reseptornya yang terganggu. Nah, jadi coba diperiksa HbA1c-nya. Kalau memang HbA1c-nya itu tinggi dan akan menuju kepada komplikasi. Karena gulanisasi atau glikosilasi, kita sebut glikosilasi, daripada dinding pembuluh darah akan menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya di mata bisa terjadi pendarahan di mata dan kebutaan. Kalau dia punya pengerasan pembuluh darahnya di ginjal, dia bisa menuju akhirnya kepada cuci darah, kegagalan ginjal. Dan dia kalau di jantung bisa menyebabkan jantung dengan, kalau di otak bisa stroke dan lain sebagainya. Jadi gula darah yang tidak terkontrol, itu harus diperiksa HbA1c-nya. Kalau glikosilasi sudah terjadi atau gulanisasi, ya orang awam bilang gulanisasi, melapisnya gula di sel, dinding-dinding sel-sel itu. Nah, yang paling mudah diperiksa adalah hemoglobinnya. Kalau hemoglobinnya sudah kecantol dengan gula, maka dia akan 7 dan ke atas, 10, 15, bisa naik begitu. Itu artinya bahwa molekul gula itu sudah nempel banget kepada sel darah merah. Dan sel darah merah itu umurnya 120 hari atau sekitar 3 atau 4 bulanan, ya. Jadi itu berarti bahwa dalam 3-4 bulan gula darahnya memang tinggi sehingga HbA1c-nya itu di atas 7, ya bahkan 10 dan di atas daripada itu. Nah, bagaimana itu bisa diatur? Kalau memang dengan pola makan, lifestyle tidak bisa, mau nggak mau harus mencoba dengan obat-obatan, metformin, glibenclamide, atau campurannya, atau jenis-jenis obat yang lainnya, yang baru, yang ada saat ini ya dokter spesialis yang mengetahui hal tersebut. Nah, tetapi coba di assessment dulu, diperiksa dulu, apakah tinggi gula darahnya ini karena pankreasnya mungkin terganggu untuk menghasilkan insulin, lalu periksa HbA1c, kalau tidak coba pakai obat untuk menurunkan gula darahnya. Tapi ibu belum ada komplikasi ya? Matanya atau mungkin mata sebelah kiri agak kabur, terus telapak kaki agak kebal, iya, dan pusing, suka pusing. Oke, pusing-pusing ya. Iya, kalau glibenclamide dan metformin saya sudah konsumsi, Dok. Oh, sedang konsumsi ya? Iya. Oke. Cuma mau tahu tuh bagaimana menyembuhkan pankreasnya itu. Oke. Makanan apa, Dok? Baik. Jadi saya pun belum sampai ke situ karena itu memang suatu hal yang sangat istimewa luar biasa kalau udah kena pankreasnya. Jadi bagaimana menumbuhkan sel pankreas? Nah, ada teknik-teknik yang menggunakan teknologi, yaitu dengan menyuntikkan akan stem cell. Jadi stem cell itu adalah sel yang mempunyai kemampuan untuk menjadi sel yang di mana dia dibutuhkan. Jadi kalau dimasukkan, disuntik ke pankreas, nanti dia akan jadi sel pankreas baru yang mudah-mudahan menggunakan. Nah, saya belum pernah mendengar mengenai transplantasi pankreas. Jadi kalau memang pankreasnya kurang bisa, ya mungkin pankreas. Tapi kalau transplantasi ginjal, transplantasi jantung, liver, itu saya udah pernah. Tapi kalau pankreas bisa diinikan, ya saya belum tahu apakah itu ada atau tidak. Tapi itu adalah suatu hal yang mungkin kalau perlu insulin ya kita suntik insulin atau kita buat organ pankreas penghasil insulin untuk ditaruh dalam tubuh kita. Ya, coba nanti kita eksplorasi lebih lanjut, Bu. Ya, bagaimana? Coba periksa dulu HbA1c. Terima kasih. Kalau RSA bisa menangani itu, ya saya
akhir bulan ini ke sana. Oke. Ya. Saya di Manado di sini, jadi coba nanti dokter di RSA Manado Bandung. Ya, udah pindah dari Bandung. Oh iya. Dari Agustus 2020 tahun kemarin. Iya. Iya. Tapi coba saja. Iya, Ya, terima kasih Bu. dok. Iya, Terima kasih. sama-sama Bu. Tuhan Iya, berkati. Tuhan berkati. Ya. Oke, terima kasih Ibu Eli. Dan saat ini kami berikan satu lagi kesempatan pada saudara yang ada pertanyaan. Dipersilakan. Langsung mengaktifkan mikrofon. Kalau tidak ada, kita langsung ke closing statement dari narasumber kita, Dr. Ruben Supit. Dan langsung ditutup dengan doa. Oke, Baik. ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah tidak ada. Baik, kita langsung berikan kesempatan kepada Dr. Supit sebagai narasumber kita untuk memberikan closing statement, sekalian langsung ditutup dengan doa tutup. Iya. Silakan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kekasih, ada kerinduan bagi saya pada saat sekarang ini untuk betul-betul membantu saudara-saudara yang mempunyai masalah diabetes untuk bisa sembuh, kalau bisa terkontrol gula darahnya. Nah, kita mencoba program ini untuk menurunkan gula darah dan asam urat, kolesterol, tekanan darah, hipertensi, dan berat badan. Bagi yang masih muda, yang mempunyai metabolisme tubuh yang masih segar, kita harap itu dipertahankan. Bagi Bapak Ibu, termasuk Ibu Eli, yang bergumul untuk bagaimana caranya untuk bisa membuat itu, sudah bervegetarian dan sudah melakukan hal-hal pengobatan dan lain-lain, namun masih bergumul, kami tetap doakan, tetap berharap kepada Tuhan. Kalau bisa sembuh di dunia, puji Tuhan. Kalau tidak, yang penting masuk surga. Selamat, itu yang paling penting. Walaupun kita tahu kita tahu di surga pasti sembuh. Kalau di surga pasti sembuh, tapi yang penting itu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kita terus belajar dan mau untuk menghidupkan dan membagikan. Dan tadi sudah ada satu kesimpulan yang sangat baik, Ibu Rima sudah sampaikan bahwa kuasa dari Tuhan itu sangat penting. Kuasa doa, kuasa kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi kita terus mendesak kepada Tuhan, agar bukan hanya dengan intelektual kita tahu menghadapi diabetes, tahu menghadapi asam urat, tahu ini, tahu itu. Tetapi menyerahkan diri, membuka hati, Yesus yang mengetuk, dia masuk, dan Roh Kudus itu betul-betul ada. Sehingga karakter Yesus akan tercermin dalam diri kita. Sehingga betul-betul kita bisa katakan, bukannya aku lagi yang hidup, melainkan Dia yang hidup di dalam aku. Dan apa yang aku hidupkan ini, itu hanya di dalam kuasa kasih karunia daripada Yesus Kristus. Segala kemuliaan, hormat bagi namanya. Jadi terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Kiranya mendoakan, dan kami di Rumah Sakit Advent Manado sangat membutuhkan orang-orang. Karena kita perlu membuka wellness, geria sehat. Di Manado butuhkan. Di Ambon kemarin di Wayame kami pergi, membutuhkan. Tadi kami bicara dengan Ketua Daerah Manado dan Maluku Utara, dengan Bapak Yeri Sekota, Koordinator untuk ke daerah Halmahera. Mau buka, tolong buka di Ternate. Waduh, saya bilang luar biasa. Dan seluruh wilayah-wilayah lain. Sebelum 2 tahun lagi, saudara, tinggal 2 tahun lagi, Jokowi akan jadi presiden. Setelah itu kita tidak tahu. Mungkin bisa lebih baik, mungkin bisa lebih gawat. Bisa lebih tanda-tanda zaman. Jadi kalau mau menginjil, kalau mau bekerja sekarang, karena 1-2 waktu lagi, Ellen White katakan, kita terpaksa bekerja di keadaan aniaya, di keadaan sukar sulit. Pada waktu keadaan tenang, kita terlalu tenang. Kita santai keliling dunia, pesiar-pesiar. Tapi inilah waktunya. Kalau Tuhan berkata, uang deposito itu keluarkan, gunakan itu, tidak perlu lagi invest
terlalu besar-besaran. Perlu invest, tetapi kalau ada lebih, gunakan. Dan kada waktu bank itu dalam satu malam akan anjlok. Baru, aduh, sekarang saya mau menginjil. Udah terlambat. Habis uang kita. Tapi sekaranglah waktunya kita mau menginjil, Tuhan akan kirimkan uang. Karena kalau Tuhan suruh, Tuhan yang akan menjamin bahwa itu akan bisa terlaksana. Jadi demikianlah saudara-saudara, saya anjurkan dan ucapkan terima kasih. Mari terus belajar, mari terus mau melakukan. Doakan agar rumah sakit Advent dan klinik Advent dan wellness Advent, rumah makan Advent juga boleh berkembang di mana-mana. Semoga di Manado, di kami akan ada, dan kemudian di kota-kota lain di tempat kita masing-masing itu akan bisa berjalan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, silakan langsung dilanjutkan dengan doa tutup. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bersemayam di kemuliaan sorga, segala pujian, hormat, dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami sudah banyak pengetahuan, kami sudah banyak diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Tapi saat ini kami perlu hikmat dari sorga, roh dari sorga, agar menempati diri kami, sehingga kami mampu segala yang Engkau inginkan. Hanya itu yang mampu. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan akan penyampaian pada malam hari ini. Kiranya inspirasi sorga akan menguatkan kami, yang mengaku umat Tuhan akhir zaman, yang mengaku calon sorga, bukan neraka, yang mengaku mau sehat dan bukan sakit. Tapi kami mau dekat dengan Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, penyembuh, penyelamat kami yang ajaib luar biasa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dan ucapkan banyak terima kasih. Kami serahkan doa kami dan seluruh kami dan acara-acara ini, dan penyelenggara di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat dan penebus jiwa kami. Amin.